Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vindi Almas Martini dari kelas Biologi D dengan NIM 26021105152. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hukum perubahan kelamin dalam Islam. Nah, pada dasarnya Allah itu menciptakan manusia dalam dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat An-Najm ayat 45, yang artinya, dan dia menciptakan dua pasang dari dua jenis laki-laki dan perempuan. Tapi nyatanya tidak sedikit kita melihat hal yang berbeda di lingkungan masyarakat di sekitar kita. Manusia itu tidak hanya laki-laki dan perempuan, tapi juga ada di antara keduanya, yang biasa kita sebut sebagai waria, singkatan dari wanita dan pria. Pada hakikatnya, waria itu adalah orang yang bingung dengan jenis kelaminnya, atau yang lazim disebut juga transseksualisme atau transgender, yang merupakan suatu gejala ketidakpuasan karena tidak adanya kesesuaian antara bentuk fisiknya dengan kelaminnya. Ibnu Manzur dalam Kamus Lisan Al-Arab mengatakan, khuzzan adalah orang yang memiliki sekaligus apa yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan. Beliau juga mengatakan bahwa khuzzan adalah orang yang tidak sempurna atau murni sebagai laki-laki ataupun perempuan. Nah, waria ini dalam konteks psikologis termasuk sebagai penderita transseksualisme, yaitu seseorang yang mempunyai jenis kelamin secara jelas dan sempurna, namun secara psikisnya itu cenderung untuk menampilkan diri sebagai lawan jenisnya. Berbicara tentang transseksual juga adalah berbicara tentang abnormalitas seksual yang kompleks, tidak hanya berada dalam ranah biologi saja, tentang psikologi, medis, sosiologi, politik, ekonomi, tapi juga dalam ranah agama. Pesatnya kemajuan teknologi di Indonesia ini, khususnya di bidang kedokteran, memungkinkan para penderita transseksual itu untuk melakukan operasi bedah plastik atau operasi perubahan kelamin sebagai salah satu cara untuk mengatasi gangguan jiwanya dengan merubah jenis kelaminnya sesuai dengan yang dihendakinya menjadi jenis kelamin laki lawan jenisnya. Nah, operasi ini dikenal dengan operasi perubahan jenis kelamin atau dalam istilah kedokteran itu disebut operasi transseksual dengan cara rekonstruksi jenis kelamin. Yang selanjutnya saya akan menerangkan mengenai apa itu khuzzan yang telah saya singgung dari awal tadi. Nah, kata khuzzan ini sendiri berasal dari bahasa Arab, berarti lunak. Dalam Al-Mujid Al-Ghussan yang memiliki makna seseorang yang memiliki alat kelamin ganda, dalam Kamus Lisan Al-Arab mengatakan khuzzan ini adalah orang yang memiliki sekaligus apa yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan. Khuzzan juga adalah orang yang tidak murni atau sempurna sebagai seorang laki-laki atau perempuan. Dan secara terminologi dalam fikih sunnah disebutkan khuzzan itu adalah orang yang tidak dapat diketahui secara pasti apakah ia itu seorang laki-laki ataupun perempuan, karena ia itu mempunyai sekaligus alat kelamin antara laki-laki dan perempuan. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa khuzzan secara istilah adalah seseorang yang mempunyai dua jenis kelamin, yaitu kelamin laki-laki dan perempuan, atau orang yang tidak mempunyai satu dari dua alat vital tersebut, tetapi ada lubang untuk keluar air kencing. Kata khuzzan ini biasanya dikenal oleh masyarakat itu sebagai banci atau waria. Nah, mari kita lihat kembali apakah khuzzan ini sama dengan waria. Pengertian dari waria itu sendiri yang disebut al-mukhannas dalam bahasa Arab adalah seseorang
laki-laki yang menyerupai perempuan dalam kelembutannya, cara bicaranya, gerak tubuh, dan lebih suka berpenampilan seperti perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Waria ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah orang yang mempunyai sifat-sifat tersebut sejak dilahirkan. Sifat seperti apa? Sifat seperti yang saya sebutkan tadi. Maka tidak ada dosa baginya karena sifat-sifat tersebut bukan atas kehendaknya, tetapi dia harus berusaha untuk menyesuaikan diri. Yang kedua, nah ini adalah orang yang sebenarnya seorang laki-laki tetapi sengaja menyerupai sebagai wanita dari sifat-sifatnya, penampilannya, dan lain sebagainya. Nah, orang seperti inilah yang termasuk dalam kategori yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di dalam beberapa hadisnya. Jadi dapat disimpulkan, menurut pengertian di atas, al-mukhannas atau waria ini bukanlah al-khussan. Karena status al-mukhannas ini sudah jelas, dia itu adalah seorang laki-laki. Sedangkan khuzzan sendiri itu ketentuan statusnya terkadang masih belum jelas. Yang selanjutnya adalah macam-macam khuzzan. Nah, khuzzan ini ada dua macam. Yang pertama al-khuzzan al-muskil, khuzzan yang sulit ditentukan statusnya, dan yang kedua al-khuzzan ghairi al-muskil, khuzzan yang mudah ditentukan statusnya. Mari kita kupas satu persatu mulai dari al-khuzzan al-muskil. Nah, al-khuzzan al-muskil adalah khuzzan yang sulit ditentukan statusnya, yakni seseorang yang dalam tubuhnya itu ada keganjilan dan tidak dapat diketahui apakah ia itu seorang laki-laki atau perempuan. Dalam khuzzan muskil ini, seseorang ditakdirkan untuk memiliki dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Tidak bisa dibedakan lagi mana yang lebih dominan terhadap kepribadiannya. Secara medis sendiri, jenis kelamin seseorang khuzzan ini juga dapat dibuktikan bahwa kelamin bagian dalamnya berbeda dengan bagian luarnya. Misalnya, jenis kelamin bagian dalam adalah wanita yang terdapat rahim, tetapi pada bagian luarnya itu berkelamin pria dan memiliki penis atau memiliki keduanya dan sebaliknya. Ada juga yang alat kelamin tidak ada sama sekali, hanya ada lubang untuk kencing saja. Nah, disinilah letak muskilnya. Menurut Dr. Yasin Ahmad Ibrahim, bahwa karena keadaan seperti itu, maka urusan statusnya juga menjadi samar, apakah ia itu laki-laki atau perempuan. Sementara, laki-laki dan perempuan itu mempunyai hak dan kewajiban serta hukumnya masing-masing. Namun, hal ini bisa menjadi jelas bila sudah dewasa dengan mengamati fungsi alat kelamin mana yang lebih berperan. Dan bisa juga dilihat dari tanda-tanda ketika yaitu menginjak usia pubertas. Perubahan seperti suara, adanya kumis, dan tanda-tanda kelamin sekunder lainnya yang timbul pada usia sekitar 14-21 tahun. Jika tetap muskil, menurut Syamsuddin bin Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbini, khuzzan ini dimasukkan dalam golongan perempuan. Yang kedua, ada al-khuzzan ghairu al-muskil, yaitu seseorang yang berkelamin ganda tetapi mudah ditentukan status sebagai seorang laki-laki atau perempuan. Jadi khuzzan ini jelas bisa dihukumkan baik sebagai laki-laki ataupun perempuan. Menurut fikih, para ulama sepakat bahwa pedoman dalam menentukan status hukum khuzzan ini adalah indikasi fisik yang lebih dominan, bukan dari gejala psikisnya. Misalnya, sebelum balik atau pubertas dapat dilihat dari saluran kencing mana yang lebih dominan. Tetapi setelah balik dapat dilihat pada perkembangan tubuh fisiknya dan tanda-tanda sekundernya. Jika berpayudara dan keluar haid, maka ia adalah perempuan. Tetapi apabila suaranya itu berubah, tidak berpayudara, tumbuh kumis, tidak haid, maka ia adalah laki-laki. Yang demikian ini bukan khuzzan muskil. Karena sesungguhnya dia adalah perempuan yang memiliki anggota tubuh kelamin, tambahan, dan sebaliknya. Hukum jenis ini sesuai dengan hukum yang tampak pada tanda-tanda yang ada pada dirinya. Yang selanjutnya adalah bagaimana metode penetapan khuzzan dinyatakan sebagai khuzzan ghairu muskil.
Yang pertama itu adalah melihat dari cara keluar air kencingnya. Nah, bila air kencingnya itu keluar lewat penis, berarti dihukumi sebagai laki-laki. Lalu sebaliknya, jika air kencingnya keluar dari vagina, maka dia dihukumi sebagai perempuan. Bagaimana jika air kencingnya itu keluar dari keduanya? Nah, bila seperti itu, air kencing tersebut keluar dari kedua alatnya, maka ditentukan dengan yang lebih dahulu keluar. Jika yang keluar terlebih dahulu itu penis, maka dihukumi laki-laki dan sebaliknya. Jika keluar dari kedua alat kelaminnya secara bersamaan dan selesainya juga secara bersamaan, maka khuzan tersebut dihukumi khuzan muskil. Yang kedua adalah dari melihat cara keluarnya sperma atau mani. Nah, bila sperma khuzan ini keluar dari alat kelamin laki-laki, berarti status hukumnya laki-laki. Dan bila keluar dari vagina, berarti statusnya perempuan. Jika keluarnya berubah-ubah, kadang dari alat kelamin laki-laki dan kadang dari alat kelamin perempuan, maka dikategorikan sebagai khuzan muskil. Yang ketiga adalah keluarnya darah haid. Bila seseorang khuzan mengeluarkan darah haid dari kemaluannya, maka dikategorikan perempuan, karena laki-laki itu tidak akan keluar darah haid dari kemaluannya. Jika ia mengeluarkan darah haid dari vagina, tetapi dia mengeluarkan kencing dari alat kelamin laki-laki, maka dalam hal ini dikategorikan sebagai khuzan muskil. Yang keempat adalah kehamilan dan melahirkan. Bila seorang khuzan hamil dan melahirkan, maka dihukumi sebagai perempuan. Yang kelima adalah pertumbuhan organ tubuh. Bila khuzan tersebut berkumis atau berjenggot, serta mempunyai kecenderungan untuk mendekati perempuan dan mempunyai rasa cinta kepada mereka, maka ia dihukumi sebagai laki-laki. Dan sebaliknya, jika berpayudara, tumbuh dan mempunyai kecenderungan serta rasa cinta kepada laki-laki, maka dia ditetapkan sebagai perempuan. Selanjutnya adalah hukum operasi perubahan kelamin. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui dulu pengertian dari operasi kelamin dan macam-macamnya. Nah, operasi kelamin atau perubahan kelamin, takhir al-jins, adalah operasi pembedahan yang bertujuan mengubah jenis kelamin dari pria menjadi wanita atau sebaliknya. Dalam dunia kedokteran dikenal ada 3 bentuk operasi kelamin yang masing-masing itu mempunyai hukum tersendiri dalam fikih. Yang pertama ada operasi penggantian jenis kelamin yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki kelamin normal. Yang kedua, ada operasi perbaikan atau penyempurnaan kelamin yang dilakukan terhadap orang yang jelas lahir memiliki cacat kelamin seperti penis atau vaginanya itu tidak berlubang. Yang ketiga, ada operasi pembuangan salah satu dari kelamin ganda yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki 2 jenis kelamin, yaitu penis dan vagina. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu dari 3 macam bentuk operasi kelamin tersebut. Dari yang pertama yaitu operasi penggantian jenis kelamin yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki kelamin normal. Nah, operasi untuk tujuan tahir atau tabdil ini sekedar untuk memuaskan keinginan tertentu atau kemaslahatan tertentu. Hukumnya ini adalah haram. Dan ini berlaku umum pada semua anggota badan. Dalam kasus ini, seseorang itu terlahir normal dan tanpa disertai kelainan pada alat kelamin, tetapi ada gangguan psikologis yang lain jenisnya. Hukum haram di sini karena sama dengan mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa ulama itu mendasarkan dari dalil Al-Qur'an, yaitu dasarnya pada Quran surat Al-Hujurat ayat 13, segenap manusia dihadapkan Allah dan hukum telah ditentukan jenis kelaminnya dan ketentuan Allah ini tidak bisa diubah. Seseorang harus menjalani hidupnya sesuai dengan kodratnya. Yang selanjutnya ada pada Quran surah An-Nisa ayat
119 ayat ini menunjukkan upaya syaitan mengajak manusia untuk melakukan berbagai perbuatan maksiat, di antaranya mengubah ciptaan Allah, takhir khalqillah. Operasi ganti kelamin ini termasuk mengubah ciptaan Allah, maka operasi ganti kelamin hukumnya haram. Terdapat juga dalil keharaman operasi kelamin yang tujuannya takhir atau tabdil, yaitu pada hadis Nabi SAW, Allah mengutuk para tukang tato yang meminta ditato, yang menghilangkan alis, dan orang-orang yang memotong giginya, yang semuanya itu untuk kecantikan dengan mengubah ciptaan Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Selanjutnya terdapat hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu an yang artinya Rasulullah melaknat orang laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mengharamkan perbuatan laki-laki yang menyerupai wanita atau sebaliknya. Maka operasi ganti kelamin ini haram hukumnya karena menjadi perantara wasilah bagi laki-laki atau perempuan yang dioperasi itu untuk menyerupai lawan jenisnya. Kaidah fikih menyebutkan al-wasilah ila al-haram muharramah, segala perantara menuju yang haram hukumnya haram juga. Yang kedua adalah operasi kelamin yang bersifat tashih atau takmil, perbaikan atau penyempurnaan, dan bukan mengganti jenis kelaminnya. Menurut para ulama dibolehkan secara hukum syariat jika kelamin seseorang tidak memiliki lubang yang berfungsi untuk mengeluarkan air seni dan mani, baik itu penis maupun vagina, maka operasi untuk perbaikan atau penyempurnaannya diperbolehkan, bahkan dianjurkan, sehingga menjadi kelamin yang normal, karena kelainan seperti ini merupakan suatu penyakit yang harus diobati. Nah, operasi perbaikan atau penyempurnaan kelamin mulai dilakukan berdasarkan prinsip wasalih mursalah, karena kaidah fikih menyatakan al-dararu yuzal, bahaya harus dihilangkan, yang menurut Imam Asy-Syaitibi menghindari dan menghilangkan bahaya termasuk suatu kemaslahatan yang dianjurkan syariat Islam. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi SAW yang artinya, berobatlah wahai hamba-hamba Allah, karena sesungguhnya Allah tidak mengadakan penyakit kecuali mengadakan pula obatnya, kecuali satu penyakit, yaitu penyakit tua. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga adalah operasi untuk kasus seseorang yang mempunyai alat kelamin ganda, al-khusan, yaitu mempunyai penis dan juga vagina. Maka diperbolehkan. Tujuan operasi ini untuk memperjelas atau lebih memfungsikan salah satu alat kelaminnya. Operasi ini juga didasarkan atas indikasi kecenderungan sifat dan tingkah lakunya, mana yang lebih dominan. Misalnya, jika seseorang memiliki penis dan vagina, dan pada bagian dalam tubuhnya itu memiliki rahim dan ovarium, yang menjadi karakteristik dan spesifikasi utama jenis kelamin perempuan, maka dia dihukumi sebagai perempuan. Adapun konsekuensi hukum dalam penggantian kelamin, yaitu apabila pengganti kelamin ini dilakukan oleh seseorang dengan tujuan tabdil dan takhir, mengubah-ngubah ciptaan Allah, maka identitasnya itu sama dengan sebelum operasi dan tidak berubah dari segi hukum. Menurut Mahmud Shaltut, dari segi waris seorang wanita yang melakukan operasi penggantian kelamin ini menjadi pria, tidak akan menerima bagian warisan pria, yaitu 2 kali bagian wanita. Demikian juga sebaliknya. Sementara operasi kelamin yang dilakukan pada seseorang yang mengalami kelainan kelamin, misalnya berkelamin ganda dengan tujuan tahsih atau takmil, perbaikan atau penyempurnaan, dan sesuai dengan hukum akan membuat identitas dan status hukum orang tersebut menjadi jelas.
Menurut Wahbah Az-Zuhaili, bahwa jika selama ini penentuan hukum waris bagi orang yang berkelamin ganda atau khuzan dinyatakan atas indikasi atau kecenderungan sifat dan tingkah lakunya, maka setelah perbaikan kelamin menjadi pria atau wanita, hak waris dan status hukumnya menjadi lebih tegas. Perbaikan dan penyempurnaan bagi khuzan muskil sangat dianjurkan demi menjelaskan status hukumnya. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam berucap. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.